Al-Mizan, kemudian ada Pak Saiful yang biasa ngaji di MTS, dan Ketua DKM Pak Imo, ya, kawan-kawan, ya, termasuk Mas Gani dan kawan-kawan seluruh jemaat Taman Puri, wabil khusus Akhinal Kiram Mas Mula Sadrah yang sudah membuka tadi. Alhamdulillah kita masih oleh Allah diberikan kesempatan nikmat yang banyak, nikmat sehat, ya, nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih bisa bersilaturahim dengan platform yang ada, dengan Zoom maupun dengan Teams kalau di kantor biasanya. Dan ini satu modal kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk senantiasa takarrub, senantiasa tetap ngaji dan seterusnya, dan ibadah. Dan kita tetap berhusnudzon pada Allah Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan setiap kesusahan yang kita terima atau apapun yang kita terima tetap dicatat sebagai amal soleh kita semua. Jadi hari ini saya akan sharing tentang PG. Jadi gambar semua nih rata-rata. Ya, halo, ini bisa di-mute dulu Mas, itu yang suara. Ya, mohon di-mute dulu ya. Jadi saya akan sharing mengenai fikih dalam masa pandemi. Paling tidak nanti kita punya landasan hukum kalau kita menyelenggarakan ibadah, ya, seperti pengajian, sholat maupun apapun yang di masjid. Sehingga kita tidak ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Dan ini penting karena masih banyak di kalangan kita yang menanyakan tentang beberapa hal yang sekarang kita lakukan seperti sholat distancing, kemudian habis wudhu pakai sanitizer dan sebagainya. Ya. Jadi saya akan sampaikan ini, mudah-mudahan nanti bagi bapak-bapak atau kita semua tetap bisa memahami ini sebagai dalam konteks darurat atau udzur syar'i yang kira-kira menyebabkan kita boleh menempuh beberapa hal yang sebelumnya tidak ada, dan itu tetap punya landasan hukum yang sahih atau yang siko yang kuat. Ya. Saya mulai dari yang pertama yaitu tentang wudhu. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari jemaah, wabil khusus jemaah yang sudah membuka ibadah di masjid, itu habis wudhu menggunakan sanitizer. Sanitizernya itu diduga ada kandungan alkohol. Ya. Jadi sanitizernya diduga ada kandungan alkohol. Nah, orang menanyakan tentang apakah boleh kita habis wudhu menggunakan sanitizer. Jadi kalau kita membahas ini ya kita lihat dulu sanitizernya yang tadi diduga ada alkohol. Ya kita tanya kalau nggak boleh kenapa? Alasannya yang mengatakan nggak mau pakai sanitizer karena mengandung alkohol. Saya jelaskan bahwa alkohol yang di dalam sanitizer itu bukan alkohol yang khamr. Jadi yang dihukumi najis untuk alkohol itu adalah alkohol yang itu kita sebut sebagai khamr, yang dalam proses pembuatannya berbeda dengan alkohol untuk kesehatan. Jadi yang ngerti teknik kimia atau ngerti kimia, proses kimia, saya kira paham bahwa alkohol kita yang kita pakai untuk desinfektan atau sanitizer itu adalah alkohol yang terbuat dari tetes tebu. Kalau yang khamr itu terbuat dari anggur, terbuat dari gandum dan sebagainya, itu berbeda. Walaupun secara rumus kimianya sama, C2H5OH ya, kalau saya dulu sekolah, tapi berbeda dalam hal asal atau pembuatannya. Maka kalau kita hukumi alkohol yang dalam sanitizer itu adalah alkohol jenis yang bukan khamr, ya tidak najis, sebagaimana alkohol yang dicampur dengan parfum. Kan parfum juga ada alkoholnya, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang berpendapat bahwa alkohol itu adalah najis, ya najis, kalau kan tergantung pendapat. Makanya saya sarankan kepada bapak-bapak bahwa kalau kita punya suatu keyakinan bahwa itu najis, ya sudah, nanti takutnya malah ragu-ragu, ini pakai sanitizer malah batal kan repot. Ya sudah, nggak usah pakai sanitizer, pakai sabun saja. Kalau itu berarti di masjid siapin dua. Yang pertama sabun cuci itu, sabun cair atau sabun apapun ya, sabun Lifebuoy atau Dettol yang bentuknya batangan, sama sanitizer. Terserah yang menganggap bahwa sanitizer alkohol adalah najis, ya biar pakai sabun dengan air mengalir tentunya ya, seperti itu aja. Jadi DKM kita harapkan bisa mengantisipasi pertanyaan jamaah seperti itu ya. Tapi yang jelas saya jelaskan bahwa sanitizer yang mengandung alkohol itu sepengetahuan saya sebagai
yang ngerti cara pembuatan alkohol maupun dikaitkan dengan hukum fikih, alkohol yang najis itu adalah alkohol yang memang itu semula adalah homer. Misalnya topi miring kita pakai untuk jadi sanitizer ya, najis. Kalau kita habis wudhu kena tetesan topi miring atau apa namanya Cevas Regal atau apa namanya itu ya, mungkin ada yang sudah pernah lihat ya, itu najis. Tapi kalau alkohol yang dijual di apotek itu alkohol adalah alkohol untuk medik ya, nggak najis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai sholat pakai masker. Jadi ini sering ditanyakan juga. Jadi hukum sholat itu yang pakai masker itu asalnya adalah tentang syarat sujud. Di dalam fikih itu syarat anggota sujud itu kan ada 7, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kemudian dengkul kiri kanan dan kaki ya, telapak apa itu jari-jari kaki, ada 7. Nah, untuk syarat sujud yang bagian depan itu yang wajib menempel ke tempat sujud adalah dahi. Sedangkan hidung itu dihukumi sunnah untuk ke tempat sujud. Meskipun ada hadis Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau kalau sujud hidung beliau juga nyampe ke tempat sujud. Tapi ulama berpendapat bahwa yang wajib ke tempat sujud, nyampe ke tempat sujud adalah dahi. Tetapi gara-gara ada hadis bahwa Nabi adalah hidung yang nyampe ke tempat sujud, maka kalau seandainya kita sujud, kita tutup dengan sesuatu yang mahmul. Mahmul itu yang ikut bergerak. Ikut bergerak maksudnya seperti misalnya kita punya masker, kita punya sapu tangan di sini, kita tutup ikut bergerak, maka dihukumi makruh. Tapi kalau yang kita cium di bawah itu adalah benda yang tidak bergerak, ya seperti sajadah atau sajadah kecil atau sapu tangan yang kita letakkan di tempat sujud, tidak makruh. Nah, jadi karena masker itu otomatis nempel di kita dan ikut bergerak kita selama kita sholat, maka ketika sujud kemudian hidung kita tertutup masker, dihukumi makruh, namun sholatnya tetap sah karena tidak mengganggu atau tidak membatalkan, tidak menghalangi syarat sujud yang wajib yaitu dahi. Jadi apa namanya bab pakai masker seperti itu. Dan ini sama dengan nanti kalau haji ya, seandainya haji, ini agak berbeda kalau dengan haji. Bagi wanita kalau ketika haji menutup mukanya pakai masker atau cadar, itu dihukumi seperti orang pakai topi atau pakai peci kalau laki-laki. Ini kalau haji agak berbeda ya. Agak berbeda. Tapi kalau laki-laki ketika haji sebagai pakaian ihram menutup hidungnya pakai masker tidak apa-apa. Jadi itu bab masker. Artinya jenengan atau kita menanti ketika melakukan menginstruksikan pada jemaah dan protokol kesehatan pakai masker, maka siap-siap DKM menjawab kalau Pak itu sholatnya batal atau tidak. Ya jawabannya tidak, meskipun dihukumi makruh kalau sholat pakai masker. Ini yang bab masker. Yang kedua tentang soft distancing. Soft distancing itu ulama juga beda pendapat. Ya, pendapat yang paling keras terhadap sholat jemaah bab soft adalah dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa kalau ada orang sholat kemudian softnya itu tidak rapat maka sholatnya batal. Saya ulangi. Jadi ini pendapat yang paling keras. Jadi kalau ada orang sholat kemudian softnya itu renggang maka dihukumi sholatnya batal. Sholatnya batal bukan jemaahnya batal. Sholatnya. Namun di mazhab Syafi'iyah terutama ulama-ulama seera dengan Imam Nawawi mengatakan bahwa kalau orang sholat dengan soft yang distancing, itu tidak mendapatkan pahala kebaikan soft rapat. Mengacu ke dalil, yaitu Rasulullah ketika kalau akan mengimami, beliau menghadap ke jemaah, berkata, Sausufakum fa'inat tasfiyata sufuf min tamami sholah. Di sini diterjemahkan oleh para ulama, kalau kita sholat, maka soft rapat itu adalah untuk memenuhi atau untuk ittiba kepada kesunahan perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun dalam pendapat yang lain, jadi di sholat jamaah itu ada banyak fadilah. Pertama fadilah jamaah, fadilah soft rapat, fadilah kita mau sholat gosok gigi, fadilah ketika sholat kita pakai parfum atau minyak wangi. Itu fadilah-fadilah dalam sholat berjamaah. Artinya kalau itu kita tempuh ya kita dapat semua. Sholat jamaahnya dapat pahala. Kemudian rapatnya soft dapat pahala, kita wangi dapat pahala, mulut kita bersih, kita gosok gigi dapat pahala.
Nah, ketika itu kesunahan itu kita tidak lakukan, ya tidak dapat pahala, kata Imam seangkatan Imam Nawawi, itu Syekh Bujairami Ar-Romli, bahwa Imam Romli mengatakan kalau kita sholat kemudian kita tidak mengambil kesunahan-kesunahan berjamaah itu ya nggak dapat kesunahannya itu. Tapi sholat jamaahnya tetap sah. Artinya di dalam sholat dengan distancing yang nggak dapat pahala ya adalah stopnya rapat, tidak dapat pahala. Kemungkinan mungkin waktu mau sholat masih pakai siwak atau gosok gigi masih dapat pahala. Kita masih pakai minyak wangi masih dapat pahala. Jadi hanya karena tidak rapat saja kita tidak dapat pahala, tapi sholat jamaahnya tetap dihukumi sah. Jadi artinya sampean jemaah atau DKM ketika ditanya, Pak, model gini kan nggak ada zaman Rasulullah. Ya memang nggak ada, karena zaman Rasulullah belum ada wabah yang seperti itu ya. Dan itu kan wabah itu muncul ketika zaman Umar bin Khattab kan, bahwa ada wabah Amwas itu yang waktu itu menyebabkan Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal, itu kan munculnya di zaman Umar. Zaman Rasulullah wabah yang sejenis ini nggak ada. Jadi makanya belum pernah ada sholat dengan distancing ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan jamaah itu dasarnya apa ya? Dasarnya dari kepentingan untuk menjaga diri, menjaga keselamatan jiwa, keselamatan diri kita dari perkara-perkara yang membahayakan. Dan itu merupakan maqasid syariah. Jadi tujuan syariat itu kan ada yang keselamatan harta, keselamatan jiwa, keselamatan agama dan seterusnya, ada 5 itu. Nah itu jadi kalau ada yang nanya tentang soft distancing, jawabannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sholat Jumat. Sholat Jumat di Fatwa MUI yang kemarin, yang nomor 20 kalau nggak salah, atau nomor 19, bahwa dikatakan kalau seandainya masjid karena keterbatasan tempat, karena dengan distancing otomatis kapasitas masjid menjadi berkurang. Artinya semula bisa ditempati oleh orang 400, sekarang mungkin hanya tinggal 180 atau 150 atau 200. Artinya yang 200 tidak bisa masuk ke masjid. Apabila ini terjadi pada salat Jumat, maka di fatwa itu ada 2 kemungkinannya. Jadi pertama adalah diselenggarakan sholat duhur, atau dikerjakan dengan ta'adud sholat Jumat. Artinya boleh diselenggarakan di tempat lain. Artinya boleh musola yang semula bukan untuk Jumatan menjadi boleh untuk Jumatan, atau gedung atau balai warga atau apa yang semula bukan untuk Jumatan boleh untuk Jumatan ya. Karena alasan keterbatasan tempat. Atau cara yang kedua adalah dengan di-shift, buat shift. Jadi shift pertama sholat Jumat dengan khotib dan imam tertentu, nanti di sholat kedua imamnya harus berbeda. Jadi kalau seandainya Masjid Taman Puri membuat 2 shift, maka siapkan 2 imam. 2 imam dan 2 khotib. Karena imam yang mengimami sholat yang kedua, misalnya imamnya tetap, maka batal, dia dihukumi batal. Karena sholat Jumat yang kedua itu bukan sholat qadha. Jadi kalau ini sama dengan mengimami kalau kita sholat Idul Fitri. Misalnya sholat Idul Fitri itu 2 sholat, misalnya hari Idul Fitrinya atau Idul Adhanya ada 2 gitu ya. Misalnya Sabtu atau Minggu, yang Sabtu dan sama yang Minggu. Misalnya saya disuruh ngimami, Sabtu sudah ngimami, maka saya nggak boleh lagi terima order ngimami di hari Minggu, karena saya ngimami sholat dari Ahad, itu saya dianggap melanggar karena saya tidak sedang melakukan sholat qadha. Sama dengan sholat Jumat ini. Kalau kita sholat Jumat imamnya dibuat 2 shift, maka imamnya harus 2, khotibnya harus 2 ya. Tapi tentunya supaya nyaman, harus dibuat pengumuman supaya orang tidak bingung. Nah kemarin ada ide, siapa yang sholat di shift pertama, sholat shift di kedua pakai handphonenya yang nomor genap, shift pertama, handphone yang nomor ganjil di sub berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Marjana tentang yang di luar. Kalau itu misalnya tidak diselenggarakan shift ya, misalnya 1 kali saja, dan di depan masjid masih ada lapangan, ya, masih ada jalan atau lapangan, maka tetap 1 shift. Bahkan, mohon maaf ini saya sampaikan, ini teorinya di Madzhab Syafi'i dan Maliki, bahwa kalau seandainya soft terakhir di masjid, dengan soft berikutnya nyambung, misalnya di tengahnya ada jalan raya, di sananya ada aula di depan masjid misalnya, itu jarak
300 hasta, ini untuk menjawab pertanyaannya Pak Marjana, 300 hasta itu kurang lebih 150 meter, selama makmum yang di ujung sana itu masih mendengar suara imam, masih bisa tahu ini imam sedang ruku, ini imam sedang sujud, imam sedang i'tidal, tahu, maka sah. Ya, saya ulangi. Jadi makmum yang di ujung sana, yang jaraknya antara shaf terakhir di masjid dengan yang shaf yang dia buat di ujung sana, sebutlah aula atau sebutlah itu lapangan ya, tapi tengahnya itu jalan raya atau sungai. Tapi yang di jemaah yang di sana mendengar, maka itu hukumnya sah. Seandainya mau nggak digelar dengan sholat Jumat 2 shift, itu tetap sah. Jadi ini mirip dengan kita kalau di Mekah kan, kita orang yang sholat di lapangan di dalam Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram, terus yang nyambung di lobi kan, di lobi hotel, di lobinya Pullman, di lobinya Darut Tauhid, di lobinya Hilton. Nah, itu biasa, itu kan sama itu dengan itu. Selama makmum yang berada di tempat yang jauh itu masih bisa mendengar suara komando dari imam, maka masih boleh. Kira-kira itu jawaban dari pertanyaannya Pak Marjana. Saya lanjutkan, nanti kita bisa explore lagi. Selanjutnya adalah mengenai tadi sholat Jumat. Yang terakhir adalah sholat dengan video conference. Nah, ini ada ide bagus kemarin, bahwa sholatnya itu misalnya kita membuat sholat di masjid, kemudian sholatnya dimasukkan aplikasi seperti Zoom begitu ya. Nah, makmumnya mengikutin di rumah. Ini perlu saya jelaskan, kalau modelnya yang ini, memang ada ketentuan. Kalau yang model pertanyaannya Pak Marjana tadi, itu dianggap masih sah, karena dianggap sholat jamaah itu kan syaratnya ada 3. Yang pertama satu tempat, kemudian si makmum bisa mendengar atau mengetahui gerakan imam. Yang ketiga adalah makmum tidak boleh mendahului imam, itu kan. Nah, kalau sholat dengan video conference itu ada masalah. Kenapa? Dia tidak berada di satu tempat meskipun gerakan suaranya imam terdengar. Ini untuk mengatasi bahwa untuk menjawab bahwa sebenarnya jamaah itu tujuannya kan memang berkumpul. Jadi kalau kita dengan sholat dengan model video conference, misalnya imamnya sebutlah kalau sebelah baratnya adalah rumah Pak Marjana ya, di Al Mizan sana, terus makmumnya terus ke belakang ya, komplek-komplek di belakangnya kompleknya Pak Marjana, misalnya seperti itu ya, misalnya. Maka itu kan berarti dia tidak berada di satu tempat ya. Artinya berada di tempat yang berbeda-beda, dan itu tidak memenuhi syarat di satu tempat yang di sana ada satu kaidah, yaitu harus manfaat. Manfaat itu harus ada jalan yang menghubungkan imam dengan makmum, dan itu diikat dengan satu tempat, dalam satu tempat. Makanya kalau masjid kita bikin 2 lantai, itu ada istitrok. Istitrok itu tangga yang menghubungkan lantai 1 ke lantai berikutnya ya, untuk memastikan bahwa itu adalah memenuhi kriteria satu tempat. Jadi sholat dengan video conference itu tidak sah sebagai sholat berjamaah. Bagaimana dianggap sholat individu? Juga enggak, karena ini nanti mengubah bentuk sholat. Kalau sholat individu ngapain sampai pakai telekonferensi? Karena niatnya kan sampai sedang sholat munfarid kok menjadi makmuman, kan nggak perlu. Jadi ya sudah, sholat dengan video conference tidak sah kalau dalam konteks berjamaah. Tapi kalau untuk pengajian seperti ini ya bebas, nggak apa-apa ya. Itu, dan yang terakhir yaitu mengenai sebentar. Sholat Jumat tadi sudah, sholat Jumat dengan shift sudah. Yang terakhir adalah berkaitan dengan wudhu yang kembali lagi ke depan, wudhu yang kecampur sabun. Jadi mohon maaf nanti kalau kita membuat aturan tentang protokol kesehatan, wudhunya air kerannya itu jangan sampai kecampur sabun, karena kalau air yang kita pakai itu kecampur sabun, sebutlah begitu, misalnya di bak gitu ya ada kecampur sabun, dan sampai merubah bentuk baunya air yang di kolam itu, maka airnya berubah menjadi air mutlak, menjadi air yang suci tidak mencucikan. Tapi kalau airnya itu ngalir seperti di keran, habis wudhu terus pakai sabun, tidak masalah. Jadi kira-kira itu poin-poin kita untuk IFG. Oke, baik. Bagaimana sholat jamaah, sholat Jumat dengan jumlahnya?
Jadi kalau sholat Jumat misalnya nih, nah, tadi kan pilihannya yang di Fatwa MUI itu, misalnya kita tidak menyelenggarakan shift. Jadi masjid, misalnya Masjid Taman Puri bikin, tapi kemudian Masjid Taman Puri nggak muat, tapi tidak akan menyelenggarakan shift yang kedua. Maka mungkin di sebelah sana, di dekat komplek atau di ujung sana ada tanah lapangan atau balai warga, bikin juga sholat Jumat, ya, misalnya. Maka berlaku yang tempat sholat Jumat yang dibikin baru itu berlaku aturan seperti kita menyelenggarakan sholat Jumat biasa. Kalau mengacu ke mazhab Syafi'i, harus ada 40 orang mukim. Tapi kalau mengacu mazhabnya Maliki, boleh 3 sampai 12 orang. Jadi boleh. Dan boleh tidak harus orang mukim. Jadi syaratnya tetap mengacu ke fikih biasa. Kalau seandainya kita menyelenggarakan sholat Jumat di musola misalnya, atau di balai warga, atau dimanapun, maka tetap aturannya sama dengan aturan kita menyelenggarakan sholat Jumat. Kalau mengacu ke Syafi'i, ya 40 orang mukim. Kalau selain Syafi'i, seperti Maliki, seperti Hanafi, boleh 3 sampai 12 orang. Kalau Hambali, sama dengan Syafi'i, yaitu 40 orang mukim. Kira-kira itu pertanyaan dari Pak Marjana. Baik, silakan Pak Mula diatur diskusinya. Kita buat, ini sudah hampir setengah jam, kita sesinya tanya jawab. Tafadhol. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Alhamdulillah pemaparan dari guru kita mengenai fikih 4 mazhab ibadah pada masa pandemi kali ini. Sebelum dimulai ke sesi selanjutnya, Pak Ustadz, izinkan kami sebagai MC menyampaikan istimbat atau kesimpulan yang tadi guru kita sampaikan. Oke, siap. Yang pertama, guru kita menyampaikan tentang wudhu, berkenaan yang menanyakan bagaimana jika berwudu menggunakan hand sanitizer. Apakah diperbolehkan? Maka ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu alkohol dan alkohol itu haram. Artinya ada yang mengatakan tidak boleh dan ada juga yang boleh. Yang boleh karena alkohol yang di hand sanitizer bukan alkohol yang terbuat dari anggur atau khamar. Kemudian jika ada yang meyakini bahwa hand sanitizer itu najis, maka tidak apa-apa, bisa menggunakan sabun atau yang lainnya. Ya. Kemudian jika berwudu, ada air yang tercampur dengan sabun dan bisa merubah airnya, maka airnya tetap suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kemudian guru kita menyampaikan sholat menggunakan masker, apakah diperbolehkan? Kita ketahui bahwa syarat sujud itu ada 7 hal. Yang pertama, dahi, 2 telapak tangan, dengkul, dan jari-jari kaki. Ya. Maka hidung apabila tidak menempel, walaupun ada hadisnya Rasulullah pernah menempel, maka dihukumi makruh menggunakan masker. Kemudian yang ketiga adalah soft distancing atau physical distancing ketika sholatnya renggang. Menurut mazhab Syafi'iyah yang seera dengan Imam Nawawi, tidak apa-apa, tidak merapatkan soft, akan tetapi tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan pahala soft yang rapat. Ya. Kemudian untuk sholat Jumat, MUI membolehkan untuk mengadakan 2 shift, akan tetapi jika dilaksanakan shift pertama imamnya A, shift kedua imamnya B, artinya harus berbeda imam. Ya. Kemudian jika tidak dilaksanakan satu shop, maka selama makmumnya mendengar yang jauh, misalkan shop yang terjauh, maka hukumnya tetap sah. Kemudian untuk jumlah jamaah dalam sholat Jumat, mazhab Syafi'i membolehkan mengharuskan 40 orang. Akan tetapi mazhab lain, semisal Maliki, Hanafi, boleh dari 3 sampai dengan 12 orang. Sudah termasuk sah. Kemudian yang terakhir, guru kita menyampaikan tentang sholat menggunakan video conference. Apakah diperbolehkan? Maka hukumnya tidak sah, karena tidak manfaat atau tidak satu tempat dengan imam. Seperti itu guru kita yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya, boleh di chat, kemudian akan kami sampaikan kepada guru kita, kami bacakan, atau langsung saja di unmute. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin ada yang di-sharing atau ditanyakan, karena
karena ini nanti kalau sudah protokolnya kesehatan, DKM harus siap-siap dan seperti contoh di masjid modern lain itu mereka membuat flyer atau membuat apa namanya banner, di situ ditulis wudhu, habis wudhu menggunakan sanitizer boleh, sholat dengan pakai masker boleh, sholat dengan distancing boleh, dikasih tanda kurung, kehilangan fadilah, rapatnya soft, seperti itu. Jadi jemaah nggak usah nanya-nanya Mas Mula, nggak nanya-nanya Pak Marjana, nggak nanya-nanya Pak Saiful, nggak nanya Pak Imo, langsung aja mereka membaca bannernya itu. Jadi itu nanti akan lama-lama orang terbiasa. Jadi saya kira perlu, karena jemaah di tempat saya itu juga sama. Awal-awal, nah ini kok begini nih, sudah. Karena saya paham itu pasti ditanya, ya udah saya nggak bikin banner, tapi saya pasang petugas di sana di ujung. Pokoknya ini sholatnya modelnya begini. Nah, kalau nanti nanya aja ke sini gitu. Tapi kalau pakai banner juga bagus. Kira-kira itu mungkin ada yang ditanyakan. Jadi sebelum mungkin MTPB buka sholat berjamaah lagi, pengajian berjamaah lagi dan seterusnya. Mungkin saya tanya, Ustaz. Monggo Pak Imo, monggo. Alhamdulillah kita sudah sholat berjamaah Ustaz, dengan protokol yang sudah berjalan. Yang masih mengganggu saya itu kan kita ada petugas saat itu dia lakukan termogan, menstatus mengecek setiap pintu masuk itu dia jaga. Tapi kasihannya dia kan harus menunggu sampai jamaah selesai. Karena kan, sampai jamaah terakhir masuk. Jamaah itu kadang-kadang ada masbuk gitu kan Ustaz ya. Akhirnya dia selalu ketinggalan lah sholat sendiri ini. Bahkan sholat sendiri tanpa jamaah. Biasanya mereka gabung di rakaat kedua sih Ustaz. Ini saya khawatir jadi nanti dosanya pindah ke kita nih, ke DKM. Enggak. Sampean kalau lihat di Masjid Haram, keadaan normal saja itu ada tentara, polisi, askar itu yang jagain Imam Abdurrahman Sudes sampai selesai sholat itu. Enggak apa-apa. Justru kalau saya di pondok dulu, itu kalau terawih ini tapi kasusnya ya. Ini kasusnya terawih, itu ada satu pengurus pondok yang enggak terawih. Dia bawa sarung yang ujungnya diikat, mendol gitu. Kalau ada anak kecil rame dipukul. Itu kan nggak terawih dia sampai selesai. Ya nggak apa-apa, kata kiai saya dapat pahala karena sholatnya jadi tertib. Kalau itu konteksnya anak-anak ya. Tapi karena ini konteksnya untuk memastikan protokol jalan, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan ini saya baca ya. Ada kalau protokol yang shift kedua ya sama, ya khutbah dulu. Terus sholat ya sama, cuman shiftnya aja yang ada 2 kali penyelenggaraan. Jadi kalau yang shift 2 kali ya tadi ya, misalnya shift pertama jam 12 kan sekarang zuhur ya. Mungkin dipercepat saja khutbahnya sampai 12:30, nanti yang kedua 12:40, jam 12:40 mulai. Ya sama, adzan dulu, terus khotib, terus adzan, terus sholat ya sama. Jadi untuk sholat seperti itu. Kira-kira itu Pak Imo dan pertanyaan tentang sholat Jumat 2 kali tadi ya. Tapi yang jelas syaratnya harus imamnya beda. Kalau imamnya satu nanti kenaan tuh dapat amplopnya 2 itu. Mas Mula kan ketawa. Pak Ustadz ada pertanyaan dari Pak Gani, Pak Ustadz. Monggo Pak Gani. Bagaimana saya bacakan Pak Ustadz? Bagaimana pengaturan sholat Idul Adha dan kurban pada masa pandemi ini? Baik, untuk nanti kurban ya, untuk kurban dan sebagainya ya. Untuk kurban, saran saya sholatnya tetap pakai distancing, Kemudian kurbannya juga tetap kurban saja nggak apa-apa, cuman ya pakai masker, pakai protokol aja nggak apa-apa. Kan ini kan posisinya kita sedang hanya menghindari kerumunan kan. Tinggal nanti ngatur untuk pembagian dagingnya mungkin diatur barisannya supaya jangan bergerombol dan seterusnya. Saya kira nggak apa-apa itu. Tinggal diatur aja nanti. Di sini saya sudah siapin protokol, nanti kalau protokolnya ada saya share ke DKM ya, Pak Gani atau ke Mas Imo ya. Saya sedang buatin protokol untuk nanti pas acara sholat Idul Adha dan penyembelihan ya. Nanti insya Allah saya share. Kalau udah jadi ini ya. Karena bagi saya ini juga penting karena siapa tahu itu jadi klaster penularan nanti kalau kita nggak ngatur.
Karena jemaah kan yang motong sama yang ngurus daging kan mepet-mepet itu biasanya. Nah, nanti kita atur aja. Saya pernah ke situ, ke Taman Puri kan yang di lapangan ya, yang di lapangan sana. Di pojokan itu saya kira itu tempatnya cukup luas. Nanti memang panitia harus agak menyediakan tenda yang 2 kali seperti biasanya. Yang biasanya mungkin tendanya 1, sekarang agak lebar gitu, sehingga nanti jarak antar orang petugas itu bisa paling enggak ya 1 meter, 1,5 meter lah. Itu seperti itu aja. Insya Allah itu bagus. Nah, untuk sholat Idul Adha, kalau saya lihat di Taman Puri kan yang di lapangan itu ya, pas mulai ya. Itu enak, buat aja sampai ke belakang, tapi pastikan sound systemnya nyampe suaranya ke belakang. Jadi sekarang kuncinya di sound system atau di pengeras suara, sehingga imam ketika sholat, yang cuma paling ujung sana, mendengar semua aba-aba komando dari imam. Itu aja nanti protokolnya. Ini sedang saya buatkan, kira-kira intinya seperti itu. Insya Allah nanti akan saya share Pak Imu dan kawan-kawan MTB. Terima kasih. Baik, jazakumullah Pak Ustadz atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Bapak Gani. Pak Ustadz ada pertanyaan juga, tetapi mungkin di luar topik Pak Anto ingin menanyakan. Silakan Pak Anto, mungkin bisa langsung di unmute saja suaranya. Tanyakan. Monggo Mas Anto. Monggo Mas Anto. Pak Ustadz mau nanya, kalau buang air kecil ya, kalau di mall-mall atau tempat umum itu kan kebanyakan kadang suka nggak ada selang atau air untuk cebok gitu ya. Nah itu bagaimana cara kita membersihkan kemaluan kita yang syah menurut syariah? Ya, itu nggak ada tempat, nggak ada air untuk cebok atau nggak ada alat ya. Ya, saran saya jenengan bawa tisu ya. Makanya kalau kita pergi-pergi bawa tisu itu perlu ya. Cuman yang sekarang mungkin yang tisu yang dibawa jangan tisu yang tisu cair ya. Kalau tisu cair itu ada 2 pendapat. Pertama, bahwa tisu cair itu dianggap air yang tidak mensucikan, tanda kutip air suci tidak mensucikan. Tapi kalau untuk istinja tetap sah ya. Saya ulangi lagi, untuk tisu basah itu kan tisu yang mengandung sanitizer ya. Nah, itu kalau pendapat yang pertama bahwa kita istinja dengan tisu basah termasuk tisu yang ada sanitizer-nya itu dihukumi tidak sah karena tadi dianggap bukan kayu kering, bukan batu ya. Itu yang pertama. Maka memang yang paling aman ya pakai tisu biasa, tisu yang kering itu. Tisu kering itu bisa kalau untuk istinja. Seandainya Bapak di situ tidak ada air, tidak ada airnya tidak ada gayungnya, tidak ada, pokoknya terbatas lah. Di beberapa mall itu saya temukan itu. Tapi di beberapa toilet di mall itu meskipun nggak ada airnya misalnya, itu ada tisu, nah udah pakai tisu saja. Ya, jadi Nabi Muhammad itu dulu pernah menyampaikan bahwa untuk istinja itu beliau seandainya ada air dan batu, beliau memilih ada batu yang dipakai untuk istinja. Ini modelnya tolong difahami bahwa zaman Nabi itu air kan susah. Sehingga ada pilihan kalau seandainya ada air dan batu, kalau untuk istinja ya pakai batu saja, nggak pakai air. Karena air bisa untuk minum, bisa untuk yang lain. Jadi saran saya kalau kita beristinja di tempat umum, biasakan di tas kita, di kantong kita, ada namanya tisu ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf ini saya pernah dulu waktu belum ada tol ya, saya nyetir mobil kebelet. Saya mepet di daerah Indramayu itu, mepet ke bawah pohon asem, ya pipis di situ nggak kuat ya, udah sekian jam macet, ya cari batu. Ya waktu itu untungnya belum ada handphone kamera ya. Kalau ada kamera kan masalah, ini ada Ustadz tipis di bawah pohon asem, masalah kan. Untungnya waktu itu. Kalau sekarang kan kalau kita pengen pipis langsung ke rest area, tapi boleh jadi di rest area seperti pertanyaan Pak Anton tadi tidak ada airnya, maka pakai tisu itu cukup. Tapi pastikan setelah pakai tisu, misalnya tisu dibolak-balik ya sampai kering betulan, sampai tidak ada tetesan lagi ya. Nah, biasanya yang bagus lagi kalau kita mau mau pipis pakai itu ya, kalau kita dalam perjalanan
di samping tisunya untuk membersihkan untuk istinja, tisunya nanti untuk mencegah nempel ke celana dalam ya. Itu jadi kayak pembalut. Nah, itu juga bagus karena nanti dipastikan itu tetap kering dan bersih. Jadi nanti kalau pas mau wudhu tinggal buang saja sehingga tetesan yang terakhir tidak mengenai celana kita. Kira-kira itu Pak Anto. Maaf, Ustadz, apa harus lebih dari satu tisu apa gimana? Enggak, satu tisu itu kan ada lembarannya ya. Misalnya nih, sorry, tak kasih. Misalnya ini tisu nih misalnya. Sorry. Nah, ini misalnya tisu. Ini tisu ya misalnya ini tisu ini. Ya, bentar. Ya ini tisu misalnya ya. Jadi tisu ini kan misalnya begini. Jadi ini saya praktekkan aja. Jadi ini misalnya habis pipis, ini di sini satu. Ini kan, nah, di sini satu, ini kan tembus ke sini. Cari yang kering lagi. Nah, bawahnya. Mungkin masih ada yang kering lagi. Nah, jadi pas yang kering-keringnya saja. Jadi pas kering yang jadi satu lembar ini cukup. Tapi jangan diubel-ubel begini nanti malah karu-karuan ya udah. Baik, Mas Saiful udah ketawa. Pokoknya satu ini yang pas kering-keringnya aja gitu ya. Jadi cukup dua tisu lembar tisu atau satu tisu dilipat cukup. Insya Allah daya serapnya kuat. Karena tisu kan terbuat dari kayu. Hadisnya bahwa Nabi itu menganjurkan yang nggak boleh kan kotoran kering, kotoran onta atau kotoran kambing kering, yang boleh itu batu, kemudian kayu kering, itu boleh. Nah, tisu itu termasuk bangsa kayu kan, karena terbuat dari pulp kayu. Kira-kira itu Pak Anto. Ya, jazakallah Ustaz. Oke. Alhamdulillah, jazakumullah hasanal jaza. Guru kita sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Anto. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh di dalam topik tentang fikih ibadah di masa pandemi, boleh juga mungkin di luar topik, silakan. Karena masih ada waktu, mungkin sampai beberapa menit ke depan. Ya. Silakan langsung. Kalau belum ada pertanyaan, saya tambahkan tentang yang tadi ya, yang tentang sholat Idul Adha. Mungkin saya kira Taman Puri punya tempat yang cukup luas itu. Itu selenggarakan saja, nggak apa-apa. Itu dimulai di pinggir kali kiri kanan itu cukup itu. Kalau sampai gimana? Itu posisinya kan yang di pengkolan yang pertama ya, pengkolan pertama sampai ujung sana sebelum belok ke Masjid Taman Puri ya. Itu saya kira cukup lah kiri kanan itu. Jadi tetap pakai soft distancing nggak apa-apa. Cuman sound systemnya yang gede ya, nanti Pak Imo. Sound systemnya yang menggelegar gitu, pakai toa gitu sampai belakangnya. Ya, salah. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Iya, monggo, Mas Gani. Boten niki kula Rafiq nih, Gus. Oh, Mas Rafiq, monggo Mas Rafiq. Nggih, sorry. Punten, mau tanya nih Gus, ini biar yang lain juga bisa terbuka wawasannya. Ini tentang sekarang ini kan banyak berseliweran proposal kurban yang intinya proposal tersebut itu misalnya nih korban abon gitu. Korban tapi nanti dibagiannya itu berbentuk abon. Terus korban yang berbentuk kornet dan itu masanya itu bukan lagi di masa tasyrik, bukan masa di Idul Adha dan tasyrik, tapi kalau yang namanya korban abon itu kan bisa sebulan dari Idul Adha baru dibagikan. Terus kemudian korban-korban yang kita sendiri hanya mungkin sifatnya sekedar transfer, tapi kita tidak tahu itu korban hewannya seperti apa, terus kemudian disembelihnya seperti apa, dan intinya sekarang banyaklah Gus proposal seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya korban-korban yang seperti itu, seperti misalnya korban abon, terus korban kornet yang kayak gitu, Gus? Baik. Ada dua pendapat besar. Ini saya nanti insya Allah akan saya share materinya setelah besok ya mungkin, karena saya mesti karena itu saya taruh dalam satu PK yang agak gede. Kita share aja dalam bentuk PK kurbannya ya, insya Allah. Jadi Mas Rafiq, kalau ada proposal yang berseliweran, termasuk juga ke tempat kantor saya kemarin, juga ke Pak RW kayaknya ada juga proposal yang meminta nanti akan dipotongin kurban, nanti dibagi di daerah A, B, C, D gitu ya, di tempat yang non jauh di sana.
dalam bentuk kornet maupun abon. Ada dua pendapat besar ya. Pendapat yang pertama bahwa kurban itu adalah perkara ibadah. Artinya contoh-contohnya sudah ada. Contohnya konkret sudah ada. Zaman Rasulullah kurban itu, kenapa nanti disebut Yaumut Tasyrik itu, hari tanggal 10 itu disebut Yaumun Nahar atau hari menyembelih. Artinya penyembelihan itu untuk Idul Adha, hewan kurban itu sah dipotong pada hari Nahar. Hari Nahar itu hari tanggal 10 setelah sholat Idul Adha. Kalau dipotong sebelum sholat Idul Adha, tidak boleh. Kalau disembelih sesudah, karena motongnya hari Nahar sampai tanggal 11, 12, 13, tanggal 13 sampai ba'da asar, sebelum maghrib itu harus sudah selesai. Bila hewan dipotong sebelum tanggal 10 dan sesudah tanggal 13 atau hari maghrib tanggal 13, maka hukumnya adalah sembelihan biasa. Ini dari sudut waktunya. Kemudian sudut membaginya, kalau zaman kita niru ke Tarikhut Tasyrik atau sejarah pembagian, itu dibagi di Yaumun Nahar di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi karena waktu itu saking banyaknya daging, maka tanggal 11, 12, 13 itu mereka membuat syarik. Syarik itu menjemur daging. Makanya tanggal 11, 12, 13 itu disebut hari menjemur daging. Namanya Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu artinya pakai huruf Qaf ya. Jadi ta, shin, ro, yaf, ya, Qaf. Bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf, musyrik. Itu menyekutukan Allah. Tapi kalau pakai Qaf, itu artinya menjemur. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa hewan kurban harus dibagi di tanggal 11, 12, 13 adalah peristiwa itu. Ya. Jadi, bentuknya di pembagiannya adalah di harinya sudah dikunci, yaitu 11, 12, 10, 11, 12, 13. Terus waktu motongnya juga sudah dikunci. Jadi sesudah sholat Idul Adha dan sebelum maghrib tanggal 13. Kalau di luar itu maka tidak dianggap hewan kurban. Ini pendapat yang pertama. Dan ini ulama sepakat. Ulama 4 mazhab sepakat terhadap model atau penyembelihan dan pembagiannya. Afdol untuk hewan kurban dibagi mentah, kebalikan daripada afdol untuk pembagian hewan akikah dibagikan dalam keadaan sudah masak, sudah matang. Jadi membagi hewan kurban di luar waktu itu dalam bentuk selain daging, tanda kutip, misalnya dijadikan abon, jadikan kornet, menurut kelompok pendapat ini dianggap tidak memenuhi kriteria hewan kurban, tidak memenuhi kriteria penyembelihan kurban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu membolehkan dengan asumsi begini, bahwa zaman Rasulullah itu ada hadis, Rasulullah itu meminta semua daging hewan kurban habis dimakan. Semula begitu, itu ada di beberapa hadis. Kemudian di tahun berikutnya Nabi mengatakan sekarang kamu boleh simpan, kamu boleh keringkan. Nah dari hadis itulah kemudian orang pendapat kedua itu membolehkan membagi hewan kurban tidak habis seketika waktu itu, tanggal 10, 11, 12, 13, namun dirubah dalam bentuk lain yang awet, seperti dendeng, seperti kornet, atau seperti abon. Nah, yang jadi soal adalah wilayah pembagiannya. Hewan kurban atau zakat fitrah atau zakat itu berlaku kaidah umum. Bahwa orang yang berkorban, yang tinggal di tempat atau di kampung itu, hewan kurbannya, zakat fitrahnya maupun zakatnya adalah afdol dibagikan di seluruh daerahnya, daerah wilayahnya orang itu. Makruh untuk dikirim ke daerah lain. Nah ini hukum ini juga disepakati. Artinya kalau kita ada proposal itu, maka saya jawabnya begini. Secara pembagian hukum daging boleh. Tapi dihukumi makruh karena boleh jadi di tempat dia korban ada orang yang belum kebagian hewan kurban. Maka kalau ada proposal gitu ya kita tinggal atur aja. Kalau memang kita masih memerlukan untuk daerah kita sendiri, ya sudah, kita nggak usah. Tapi kalau Bapak mau di tempat MTP cukup, di tempat saya misalnya sudah cukup hewannya, sudah tahu, maka kita berkorban untuk tempat lain juga. Dan ini sebagai contoh saja untuk saya pribadi, saya korban di 3 tempat. Di Pondok, di sini, di Gerah Raya, sama di Purwokerto. Artinya itu untuk
untuk tadi saya tidak melanggar aturan menyembelih kurban di kampung saya sendiri di sini. Orang di pondok juga dapat kebahagiaan, orang di Mojokerto kampung saya juga kebahagiaan. Kira-kira itu Pak Novik ya. Sudah terjawab. Tadi Terima saya kasih Gus. Ya, kita tadi lihat gambarnya apa namanya? Softnya sholat. Ya itu tinggal di statistik saja kiri kanan berarti ya, kiri kanan kolam kiri kanan sungai ya. Ya, tinggal kiri kanan sungai aja. Bagus itu. Itu ribuan itu ya. Nah, ini ya. Itu yang satu, yang sisi sana kan kosong tuh. Yang sisi kanan kan kosong, nanti sisi kanan dibuat itu. Nanti sound sistemnya ditambahin. Enggak apa-apa. Itu untuk Gus, untuk jalan keluarnya kalau ada urgent urgent separuh itu dipakai. Gus. Ya, separuh aja. Jadi yang sisi sana pakai separuh, yang satunya jalan. Nah, nggak apa-apa saya kira. Yang sana dipakai separuh. Kan ini hampir tiga trek mobil ya, 3 jalan mobil ya. Nah di sana pakai yang sisain 2 atau sisain 1. Demikian Mas Rafiq jawaban saya. Matur suwun sangat Gus. Nggih, sami-sami nggih. Mas Simo monggo, Mas Simo. Saya belum dapat share sih. Untuk sholat Idul Adha ini, kalau Jumatan kan statusnya sudah mulai wajib karena seingat saya pada saat transisi sudah harus sholat Jumat. Artinya kalau meninggalkan sholat Jumat kan udah nggak ada uzur lagi ya. Iya betul. Kalau untuk sholat Idul Adha ini, apakah sudah MUI sudah keluarkan ya saat ini nggak boleh lagi? Belum dikeluarkan untuk membolehkan. Tapi kalau nanti seandainya Bapak boleh milih ya sholat itu kan sunnah. Sholat itu sunnah. Iya, sholat itu sunnah. Jadi ya nggak apa-apa, nggak kayak sholat Jumat kan. Cuman kita kan momen sholat Idul Adha ini hajinya nggak melo, masuk ke Idul Adha. Jadi kok rasanya kita ada yang hilang di dalam hati, dalam keseharian Idul Adha kita apa sih nggak enak ini kan. Rasanya gimana gitu ya, kemarin udah nggak sholat apa namanya? Sholat Idul Fitri, ini kok rasanya nangis betul kita, nangis. Ya, jadi benar itu pakai protokol saja. Saya di sini pakai menyelenggarakan. Saya nanti menyewa setengah jalan di Geraha Raya itu. Kan di sini saya bagi ada 4 tempat. Dari 26 klaster itu saya jadikan 4 tempat. Saya kebagian yang di klaster yang tempat saya sini, yang dekat kolam renang itu, yang biasanya bisa menampung sampai 2.000, mungkin agak saya majukan ke jalan biar muat lebih banyak lagi. Insya Allah. Terima kasih. Yeah. Jadi belum ada dari MUI belum ada. Lanjut. Saya boleh tambahkan, Ustadz. Monggo Mas Saiful. Kalau menunggu MUI mungkin agak mepet ya. Iya benar. Jadi udah putusin aja. Putuskan saja. Iya betul. Saya sudah Pak Imo. Ini informasi. Saya sudah putusin. Saya selenggarakan ya. Ini saya sampean boleh ngikut saya, boleh nunggu MUI. Tapi kalau sampean ngikut saya udah siap-siap nih. Sound system macam-macam udah siap ya. Protokolnya dan sebagainya. Insya Allah nanti malam kita mau putuskan nih, Ustaz. Ya termasuk nanti protokol untuk pembagian penyembelihan sama pengelolaan dagingnya sama pembagiannya. Sampean udah siapin kayak di bank itu ya, pakai tali, dikasih apa tuh? Dikasih tali, ini jaraknya segini. Nah, itu udah bagus sekali. Syukur-syukur udah diumumin, nggak usah ikut gerombol di lapangan, diantar oleh panitia, gitu. Itu cakep lagi. Insya Allah. Yeah. Biar diputusin aja. Bener Pak Saiful, terima kasih. Monggo, lanjut. Ada lagi? Silakan Ibu Bapak yang ingin masih bertanya kepada guru kita, dipersilahkan, masih ada tersedia waktunya. Monggo. Boleh di dalam topik, boleh di luar topik, silakan. Ya, sambil ngopi boleh, sambil makan pecel itu boleh, di rumahnya sendiri-sendiri tapi ya. Biasanya kan saya diambilin sama Mas Mula itu sama-sama tuh si Denny itu. Kangen juga itu pecelnya MTPP.
Silakan kalau ada. Nah, silakan kalau ada. Jadi pokoknya sekarang MTPB pengurus punya punya banyak pilihan ya, punya banyak pilihan, banyak informasi terkait penyelenggaraan di bulan depan tanggal 31 Juli adalah sholat Idul Adha. Kebetulan itu hari Jumat ya. Kebetulan itu hari Jumat. Rencana kami di sini kami memotongnya Sabtu mungkin ya. Kami memotongnya Sabtu ya karena Jumat itu. Karena daripada nanti kita buru-buru, Sabtu kita potong. Rencananya ya. Ini kemarin tapi masih kita putuskan nanti dalam minggu ini apakah Sabtu apakah hari Jumat. Karena sholat Idul Fitri Idul Adha-nya hari Jumat ya. Kalau memang pasukannya banyak ya nggak apa-apa hari Jumat. Takutnya nanti baru jam 11 sudah repot kita kan kiblat darah segala macam kan. Najis kan nanti harus bersih-bersih kita sholat Jumat. Karena sholat Jumatnya kata Pak Imo sudah wajib. Gitu. Perlu diantisipasi. Ini pertanyaan ini Pak Saiful sebentar saya jawab dulu. Ya. Apakah tetap wajib sholat Jumat setelah Idul Adha? Tetap wajib. Tinggian sholat Jumat. tetap sholat Jumat. Tetap sholat Jumat. Ya. Cuman mungkin kalau motong hewan kurbannya boleh tanggal 11 hari Sabtu, hari Minggu dan sebagainya. Monggo Pak Panjaro. Pak Panjaro Prakoso nanya nih. Monggo. Nanya Pak Panjaro nanya itu. Monggo Pak Panjaro. Pak Saiful tadi ada yang nanya, monggo dilanjut. Saya tambahkan saja bahwa perlu diantisipasi bahwa ibadah haji dari tahun ini tidak ada kan. Jadi untuk luar Arab Saudi. Ya, jadi mungkin diantisipasi akan berjubel gitu ya. Iya, jadi perlu lahan yang lebih luas dan juga seperti Gus sampaikan bahwa sound systemnya memang harus paling tidak diperbanyak saja sampai betul. Ya. Insya Allah kalau itu sudah dipersiapkan sekarang, pakai sound system yang gede, kemudian insya Allah nanti bagus gitu. Saya kira MTPB punya tempat yang banyak itu. Korban bisa diatasnamakan ala orang boleh ya. Korban untuk atas nama orang tua, menurut pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki boleh. Ya, kalau Imam Syafi'i harus ada wasiat. Ya, saya ulangi, korban atas nama orang tua itu kalau di mazhab Maliki sama Hanafi boleh, tanpa harus ada wasiat atau tidak. Tapi kalau di Syafi'i harus ada wasiat. Misalnya gini, dulu abah saya bilang besok nek abah wis gak enek, tolong kalau lebaran haji sembelihin hewan kurban ya, itu wasiat. Maka kalau anaknya punya rezeki, motongin hewan atas nama bapaknya atau ibunya. Itu. Tapi kalau di mazhab Maliki sama Hanafi boleh tanpa wasiat dan termasuk kakek nenek, siapapun termasuk orang yang meninggal ya. Jadi orang meninggal semua yang wafat, terus kita sembelihin korban atas nama yang wafat itu boleh. Dan menurut sebagian besar ulama, fadilah atau pahalanya hewan kurban nyampe. Ya, nyampe. Makanya sering saya pakai ledek-ledekan kalau orang nggak percaya kan. Apa iya Ustadz? Ya monggo sampean duluan nanti kita sembelihin korban kalau nyampe mohon SMS kan gitu. Saya sering pakai guyonan begitu ya. Itu Pak Panjaro ya, insyaallah. Ya, enggak. Lanjut. Enggak. Silakan Ibu Bapak yang masih ingin bertanya kepada guru kita. Luar biasa sekali jawaban dari guru kita, mencerahkan terkait dengan fikih ibadah di masa pandemi ini. Silakan Ibu Bapak, mungkin masih ada pertanyaan. Kalau masih ada, monggo. Insya Allah nanti Pak Imo dan kawan-kawan DKM saya akan share fikih kurban. Kemudian yang tadi pertanyaannya Mas Rofik ya. Kemudian termasuk tadi ya yang pertanyaan mengenai dari Pak Panjaro akan saya tunjukkan dalil-dalilnya. Insya Allah DKM maupun bapak-bapak yang ingin berkorban atas nama almarhum almarhumah nggak usah ragu-ragu karena boleh jadi itu jadi pertanyaan. Tapi kalau saya nyampaikan ya udah sembelihin aja nggak apa-apa. Insya Allah ya silu nyampe kepada kepada beliau-beliau yang sudah wafat dan pahalanya karena yang punya prerogatif itu kan Allah. Nah, kita sudah melakukan itu ya. Kira-kira itu. Mungkin ada lagi? Ya, saya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus tadi kan disampaikan kalau
kurban gitu kalau ada wasiat ya. Kalau badal haji atau umroh gimana Gus ya? Apakah juga harus ada wasiat atau kita bisa karena mungkin waktu di sana itu banyak ya, saya mau badalkan saudara gitu. Gimana Gus? Ya. Kalau untuk ibadah seperti haji, umroh itu tidak perlu wasiat. Ya saya ulangi ya, untuk ibadah haji atau umroh tidak perlu wasiat. Bahkan ini saya kasih case-nya abah saya. Abah saya waktu beliau masih hidup sebelum terkena sakit itu punya sapi yang sebenarnya cukup kalau dijual untuk pergi haji. Tapi walhasil menjelang musim haji misalnya ya, waktu itu kan nggak perlu nunggu sekian tahun ya. Itu kemudian abah saya sakit, terus sapinya habis dijual untuk operasi jantung. Akhirnya sapinya habis. Secara teori, abah saya waktu itu sudah istitoah. Istitoah itu harus mampu, termasuk kelompok yang mampu mengerjakan haji. Maka pada tahun 2004, meskipun itu tidak ada wasiat untuk saya dari abah saya untuk menghajikan beliau, saya bayar mutawif di sana mukim. Kebetulan saya yang wajib yang boleh membadalkan kan yang sudah haji. Kebetulan saya waktu itu belum pergi haji, saya nggak bisa membadalin. Saya bayar orang untuk membadalkan haji abah saya. Bareng saya pergi haji. Seperti itu. Jadi termasuk untuk umroh. Nah, sekarang kalau saya atau keluarga umroh kedua, ketiga, langsung saya untuk kakek saya, untuk nenek saya, dan seterusnya. Boleh gitu, Mas. Nggak harus nunggu wasiat kalau haji umroh. Mungkin kejawab ya. Itu materinya sudah di-share sama admin ya. Halo, ada pertanyaan lagi? Baik, silakan Ibu Bapak yang mungkin pertanyaan terakhir mungkin. Saya tambahkan juga Ustaz. Monggo Pak Saiful. Okay. Dari fatwa dari Muhammadiyah itu sudah keluar. Oh ya. Terkait dengan pelaksanaan kurban bahwa dihimbau untuk tidak dilaksanakan. Oh gitu. Jadi justru diganti dengan yang membantu untuk berdampak ekonomi kepada corona gitu. Yang apa itu? Yang kurbannya apa yang sholatnya, Pak Saiful? Kurbannya. Oh, kurbannya. Ya. Jadi sudah keluar. Karena itu sifatnya himbauan, ya boleh dikerjakan, boleh tidak, kita tetap kurban sih ya. Kalau saya belum melihat himbauan itu, tapi yang jelas dari MUI maupun dari yang lain belum ada. Saya mungkin ini agak terlambat dengan dari Pak Saiful. Pak Saiful, alhamdulillah, ini terima kasih, nanti saya share. Oke, monggo. Oke. Terima kasih Pak Saiful. Ini penting karena bagi saya informasi ini di awal muncul itu lebih baik karena kita bisa mengambil langkah-langkah kan. Ya. Terima kasih Pak Saiful. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, monggo. Pak Ustadz, mungkin dari kami ya Ustadz. Jadi teman saya itu punya sebuah farm peternakan kambing. Jadi ketika ingin memesan di sana harus pakai pesan online. Nanti untuk penyembelihannya melalui video call. Oh, nyembelihnya pakai video. Nah, bisa juga mungkin nanti dipraktekkan gitu, biar lebih aman mungkin seperti itu. Oh iya, jadi pertanyaannya Mas Rofik tadi mengenai hewan kurban yang kita serahkan di tempat lain, apakah tahu apa tidak? Ya sebenarnya itu kan mirip dengan kita mengamanahkan sesuatu ya. Kalau jenengan yakin yang kita amanai itu tahu hukum, hewan kurbannya sesuai syarat dan ketentuan, umurnya cukup, sudah kopak giginya, tidak cacat matanya, tidak pincang dan sebagainya. Kemudian pas nyembelih tadi kata Mas Mula pakai video call, pakai WA, ini sembelihin atas nama Bapak Anu kurbannya, enggak apa-apa. Kalau Bapak terima itu sebagai bentuk persaksian terhadap penyembelihan hewan Bapak ya enggak apa-apa. Bahkan mungkin tanpa video call pun misalnya Bapak yakin yang Bapak amanai termasuk orang yang amanah juga nggak apa-apa. Mirip dengan kita bayar dam. Bagi Bapak yang pernah pergi haji, pergi umroh, bayar dam itu rata-rata jemaah nggak pengen tahu itu. Hewan damnya dipotong di mana. Karena sudah dikelola oleh muasasah kan. Oleh panitia haji di Mina. Tapi kalau dulu saya pergi haji, saya saksikan. Saya ke tempat penyembelihannya di Mina. Hewan damnya jemaah saya ini saya lihat semua, saya foto. Saya masih punya fotonya itu, makanya saya sampai hari ini suka ngoleksi senjata tajam nyembelih kan gara-gara itu. Jadi karena lihat pisaunya bagus-bagus, cuman saya punya cita-cita pengen punya penyembelihan yang modern gitu ya.
disembelih langsung digantung, langsung pakai mesin pengulitan, langsung ngambil perutnya, langsung diunin masuk plastik. Wah, itu enak banget tanpa tersentuh oleh tangan itu. Jadi gitu Pak Mullah, boleh. Jadi melalui aplikasi videonya disampaikan, boleh. Baik, jazakumullah hasan jazak Pak Ustaz. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum mungkin kita tutup kajian pada pagi hari ini. Silakan masih boleh ditanya seputar fikih ibadah di masa pandemi atau di luar topik kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah paham semua Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti ketemu langsung ya di pengajian yang akan datang Pak Imo dan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, coronanya segera bablas ya. Mudah-mudahan kita kembali normal lagi. Insyaallah. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sampailah kita mungkin pada akhir dari kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazak pada guru kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Gus Arifin LCMA, kepada para jamaah yang sudah bergabung. Mudah-mudahan materi kita pada pagi hari ini tentang wudhu, kemudian sholat pakai masker, tentang soft distancing, tentang sholat Jumat, tentang sholat menggunakan video conference yang sudah dijabarkan guru kita tadi, menambah manfaat kepada kita dan bisa kita amalkan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imo nggih, Pak Pak Sepul, Pak Imo, Pak Mas Panca, Mas Wahyu, Mas Gani, Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.